Halo semuanya. Halo. Halo semua. Halo. Shalom dan apa kabar semua? Hai semua, perkenalkan, Namaku Amel. Nama saya Kristeli Pratipta Saya Jervino Leonard. Nama saya Jua Patricia. Aku Samuel Gerard. Saya Timothy Senda Yusuf. dari kelas 11 MIPA 2. Aku dari kelas 11 MIPA 2. Di kelas 11 MIPA 2, Nomor absen Nomor absen 1. 9. 21. 23. 35. 36. Gereja Katolik adalah gereja yang benar, yang didirikan oleh Yesus Kristus yang para anggotanya dipersatukan dalam ikatan rohani. Gereja memiliki beberapa arti. Yang pertama ialah umat, atau yang lebih tepatnya persekutuan orang Kristen. Yang kedua adalah sebuah perhimpunan atau pertemuan ibadah umat Kristen. Yang ketiga adalah mazhab atau aliran atau denominasi agama Kristen. Yang keempat adalah lembaga atau administratif. Dan yang terakhir adalah sebuah rumah ibadah umat Kristen, di mana umat bisa berdoa atau bersembahyang. Nah, selain itu, gereja juga memiliki arti rohani. Dalam arti rohani, gereja berarti yang pertama, umat yang dipanggil Tuhan. Yang kedua, persekutuan semua orang di seluruh dunia yang percaya akan Yesus Kristus itu putra Allah dan satu-satunya penyelamat kita. Yang ketiga adalah himpunan yang di dalamnya terdapat umat Allah, tubuh Kristus, dan bait Roh Kudus. Dan yang keempat adalah himpunan orang-orang yang digerakkan untuk berkumpul oleh firman Allah, yakni berhimpun bersama untuk membentuk umat Allah dan yang diberi santapan dengan tubuh Kristus menjadi tubuh Kristus. Sedangkan gereja juga memiliki arti fisik. Dalam arti fisik, gereja berarti bangunan tempat ibadah persekutuan umat yang beriman kepada Kristus. Nah, gereja ini memiliki macam-macam tugas. Ada liturgi atau liturgia yang berarti ikut serta dalam perayaan ibadat resmi yang dilakukan Yesus Kristus dalam gerejanya kepada Allah Bapa. Ada pewartaan atau kerigma yang berarti ikut serta membawa kabar gembira bahwa Allah telah menyelamatkan dan menebus manusia dari dosa melalui Yesus Kristus putranya. Ada persekutuan atau koinonia yang berarti ikut serta dalam persekutuan atau persaudaraan sebagai anak-anak Bapa dengan pengantaran Kristus dalam kuasa Roh Kudusnya. Ada juga pelayanan atau diakonia yang berarti ikut serta dalam melaksanakan karya cinta kasih melalui aneka kegiatan amal kasih Kristiani, khususnya kepada mereka yang miskin, terlantar, dan tersingkirkan. Dan juga ada kesaksian atau martiria yang berarti ikut serta dalam menjadi saksi Kristus bagi dunia. Pelayanan atau diakonia berarti ikut serta dalam melaksanakan karya karitatif. Diakonia karitatif adalah salah satu bentuk diakonia yang tertua yang dilakukan dengan memberi bantuan secara langsung kepada orang-orang yang membutuhkan, seperti bisa memberi makan kepada orang yang membutuhkan, bisa pengemis, pengamen, dan lain-lain sebagainya. Terus menghibur orang sakit, memberi pakaian, dan lain-lain. Melalui diakonia ini, umat beriman itu menyadari akan tanggung jawab pribadi mereka akan kesejahteraan sesamanya. Oleh karena itu, dibutuhkan adanya kerjasama dalam kasih, keterbukaan yang penuh empati, partisipasi, dan keikhlasan hati untuk berbagi sesama lain demi kepentingan seluruh jemaat. Diakonia dipandang sebagai sikap solidaritas yang dalam terhadap sesama kita yang dilandaskan oleh cinta kasih. Artinya, di diakonia ada sikap tanpa pamrih, tidak mementingkan diri sendiri, dan mau membantu sesama. Tujuan dari diakonia adalah membantu sesama dan menempatkannya pada posisi yang benar di hadapan sesama dan di hadapan Tuhan kita. Atau kita juga menuntun sesama kita untuk kembali ke jalan Tuhan. Tujuan dari diakonia juga adalah mempedulikan sesama kita, baik secara rohani, jasmani, dan sosial. Contoh-contoh penerapan diakonia itu misalnya seperti bakti sosial. Nah, bakti sosial ini kita bisa lakukan di panti asuhan, panti jompo, dan juga bisa di rumah-rumah anak jalanan. Nah, di bakti sosial ini kita tidak hanya memberi bantuan dana, tapi kita juga harus bersosialisasi. Nah, bersosialisasi ini bisa dalam bentuk lomba-lomba bersama, bernyanyi bersama, bermain bersama, pokoknya semua hal yang bisa mendukung mereka dan memberi semangat mereka serta memotivasi mereka.
Jadi pada tahun ini banyak dari saudara-saudara kita di luar sana yang sedang mengalami kesulitan ekonomi sebab mereka kehilangan mata pencarian mereka. Namun kita selaku anak-anak Tuhan yang telah dipanggil oleh Tuhan untuk melayani sesama kita, maka sudah sepatutnya kita untuk melayani mereka yang jauh lebih kesulitan daripada kita. Kita bisa melakukannya dengan cara menyalurkan sembako atau uang tunai, atau yang pada saat ini juga sangat penting, alat pelindung kesehatan. Kita bisa juga menyalurkannya melalui yayasan panti asuhan secara langsung ataupun dengan cara melalui suatu website yayasan yang terpercaya, supaya kita bisa mengurangi kontak langsung dengan orang lain guna mengurangi penyebaran virus. Jadi hari ini aku bakal donasi melalui kitabisa.com. Jadi pertama aku buka Instagram kitabisa.com, lalu aku mencet link yang ada di bio-nya. Terus aku memilih untuk berdonasi kepada anak yang memiliki penyakit thalassemia. Nah, di sini aku berdonasi 100.000 dan di situ saya menuliskan sebuah dukungan, yaitu semoga lekas sembuh. Nah, setelah itu aku berdonasi melalui mobile banking BCA. Setelah saya melakukan pembayaran, artinya saya sudah berdonasi. Semoga donasi ini bisa bermanfaat bagi adik kecil yang telah mengidap penyakit thalassemia. Terima kasih. Jadi pada kesempatan kali ini saya memilih untuk berdonasi di Sinui untuk memperingati Hari Vincentius. Di sana saya berdonasi menyisihkan uang jajan saya karena saya ingin berbagi dengan orang-orang yang lebih membutuhkan daripada saya. Dan saya tidak memiliki banking sehingga saya pergi ke bank, dan tentunya untuk mentransfer uang tersebut saya mengikuti protokol kesehatan yang ada. Tahun ini banyak dari saudara-saudara kita yang mengalami kesulitan ekonomi maupun pergumulan hidup yang lain. Maka dari itu sudah sepantasnya kita yang sudah diberikan anugerah oleh Tuhan dengan hidup yang berkecukupan Mengulurkan tangan kita kepada saudara-saudara kita yang membutuhkan. Tuhan menginginkan kita untuk menjadi penggerak kerajaannya dan penyalur kasih-Nya. Ayolah kita melayani sesama. sebagaimana Kristus melakukannya. Be the light in this pandemic. Be the light in this pandemic. Be the light in this pandemic.